Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Miftahul Ulum Badukan. Kali ini kita sebagai bentuk mendukung program pemerintah untuk work from home atau social distancing, Pondok Pesantren Miftahul Ulum Badukan melaksanakan beberapa program menarik terkait dengan pengajian online dan lain sebagainya. Kali ini kita akan mengadakan talk show atau ngobrol santai terkait dengan virus COVID-19. Namun, sudut pandang yang akan kita bahas kali ini adalah sudut pandang keagamaan. Yakni, apakah COVID-19 ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bersama narasumber kita Kiai Haji Ali Mufti. Beliau merupakan pemateri tetap di kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, yang merupakan kitab yang membahas khusus ta'un ataupun wabah seperti itu. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sesuai dengan tema pada kesempatan sore hari ini, kita akan mengkaji tentang situasi yang melanda dunia secara global pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona. Dalam sebuah kitab klasik Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, banyak sekali dibahas tentang penyakit ini, di mana bahwasanya penyakit atau wabah atau pandemi atau kalau dulu dikatakan ta'un, kalau sekarang ada dikatakan virus COVID-19, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai azab yang pertama, tapi bagi siapa? Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayyasha. Ini tidak spesifik kepada kaum tertentu. Siapa itu ya tergantung Allah, siapa yang mau diazab. Namun di balik itu COVID atau wabah ini juga merupakan rahmat, kasih sayang Allah khususnya kepada orang-orang mukmin, dan juga merupakan syahid, dinilai sebagai orang yang mati dalam keadaan syahid berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un, tentang ta'un. Ta'un dalam arti wabah. Fa akhbarani, maka Rasulullah memberikan kabar kepadaku atau menjawab dari pertanyaanku, annahu, sesungguhnya ta'un itu kana azaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Ta'un atau wabah itu merupakan azab, yab'atsuhu Allah, yang Allah kirimkan, ala man yasha, terhadap orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. May yasha di sini artinya umum, pada siapa yang Allah kehendaki. Wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Di samping itu Allah menjadikan wabah ini rahmat khusus lil mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Falaysa min rajulin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiba ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithla ajri syahid. Fayamkuthu fi falaysa min rajulin yaqa'u ta'un, maka barang siapa di antara seseorang yang terkena
ta'un, terkena virus ini, fayamkuthu fi baitihi, maka dia, istilah sekarang, mengkarantina mandiri, fi baitihi, di dalam rumahnya, sabiran, dia dalam keadaan sabar, muhtasiban, dan hanya mengharap rahmat dan ridha Allah, ya'lamu annahu la yusibuhu, dia berkeyakinan bahwa la yusibuhu, tidak akan terkena kepada dia penyakit ini, illa ma kataballahu lah, kecuali memang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau dalam ayat lain, qul la yusibana illa ma kataballahu lana, illa kana lahu mithla ajri syahid, kecuali dia akan diberikan pahala sebagaimana pahalanya orang yang mati syahid. Jadi inti dari hadis ini, yang pertama, ta'un itu bisa menjadi adab kepada orang yang dikehendaki Allah, juga bisa menjadi rahmat khusus kepada orang-orang mukmin, dan akan mendapatkan pahala syahid apabila dia terkena virus ini, mengkarantina mandiri di dalam rumahnya dengan sabar dan yakin bahwa ini adalah ketetapan yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kitab ini dijelaskan lebih jauh bahwa ajrus syahid, dia bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Satu, syaratnya, liman lam yakhruj minal baladil ladzi yaqa'u bihi ta'un. Ini pas sekali dengan program pemerintah, entah apa itu namanya, karantina wilayah, karantina mandiri, atau lebih luas lagi lockdown. Liman lam yakhruj, bagi orang yang tidak keluar minal balad, dari daerah yang terdampak, yang sudah zonanya zona merah, atau tidak keluar dari rumahnya kalau dia sedang ada di dalam rumahnya, karantina mandiri, alladzi yaqa'u bihi ta'un. Itu syarat yang pertama, dia tidak keluar. Yang kedua, wa ayyakuna fi hali iqamatihi qasidan bidzalika thawab Allah. Ketika dia mengkarantina mandiri, baik di dalam rumahnya atau di dalam isolasi yang khusus, qasid, niat di dalam hatinya tiada lain, thawab Allah, hanya ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rajian sidqa mau'udihi, mengharapkan sidqa mau'udihi, benarnya janji Allah yang akan diberikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ayyakuna 'arifan annahu in waqa'a lahu fahuwa bitaqdirillah. Yang ketiga, dia harus arif, tahu bahwa jika dia benar-benar kena ini virus, baik dia sampai meninggal ataupun tidak, fahuwa bitaqdirillah, itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan pernah meleset dan tidak akan pernah mengena kepada orang lain, kalau memang takdirnya akan mengena kepada dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, kul la yusibana illa ma kataballahu lana, katakan la yusibana, tidak akan mengena kepada kami, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah ditulis, ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syaratnya. Kalau ini terpenuhi, maka walaupun dia kena COVID, baik meninggal ataupun tidak, dia akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pahalanya orang yang mati syahid. Yang kedua, dalam hadis ini adalah rahmat bagi orang-orang mukmin, kasih sayang Allah kepada orang-orang mukmin. Jadi dengan adanya pandemi ini, kita sebagai orang beriman kepada Allah jangan sampai gelisah, panik, stres, dan lain sebagainya. Santai saja, tenang saja, karena ini adalah rahmat, merupakan kasih sayang Allah ini. Pertanyaannya, bagaimana ini kok bisa dikatakan rahmat? Ceritanya begini. Fa inna min rahmatillahi ta'ala bihadhihi al-ummati al-muhammadiyah annahu ajjala lahum uqubatihim fid dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala mensegerakan
siksaan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin disegerakan diberikan sekarang, diberikan di dunia, ketimbang nanti diberikan di akhirat, diberikan sekarang. Artinya kita kena COVID misalnya, naudzubillah sekarang, ini rahmat dari Allah. Mengapa? Karena siksaan yang akan diberikan Allah kepada kita nanti di akhirat itu sudah diberikan sekarang. Kalau sudah diberikan sekarang, artinya kita nanti di akhirat tidak akan menerima siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di akhirat nanti akan senang, langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatun marhumah. Umatku, kata Rasulullah, ummatun marhumah, umat yang dikasihi. Laisa laha azabun fil akhirah. Umatku tidak akan mendapatkan siksa di akhirat kelak. Azabuha fid dunya. Siksaannya umatku diberikan di dunia. Berupa apa? Al-fitan. Yang pertama fitnah. Fitnah kehidupan. Ini merupakan azab yang disegerakan oleh Allah, diberikan sekarang. Wazzalazil, dan gempa-gempa, baik gempa bumi, gempa laut berupa tsunami, gunung meletus, angin topan, dan sebagainya. Wal qatl, dan pembunuhan. Pembunuhan dalam arti peperangan dan sebagainya. Akhrajahu Abu Dawud bisanadin hasan. Intinya, semua apa yang menimpa sekarang, khususnya pandemi COVID-19 ini kita yakini merupakan rahmat bagi orang-orang mukmin, dan apabila kita terkena, naudzubillah tidak terkena, misalnya kita harus terima dengan sabar dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya nanti kita akan selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat insyaallah. Mungkin demikian tema yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai atas penjelasannya, sudah sangat komprehensif sekali terkait dengan penjelasan COVID-19, namun kaitannya dengan keterangan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Badrul Ma'un fi Fadlil Ta'un. Barangkali ada pertanyaan dari audiens dan lain sebagainya, silakan. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Moderator. Saya di sini ingin bertanya pada Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ibarat at-ta'un di dalam kitab-kitab salaf itu sama dengan pandemi yang kita alami saat ini, yakni COVID-19? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus, biar kita semua lebih memahami apakah COVID-19 ini termasuk ta'un, gitu. Ini berangkat memang dari ta'rif, definisi ta'un yang oleh kalangan para ulama juga berbeda-beda dalam mendefinisikan. Di antaranya Al-Imam Ibrahim Al-Harbi dalam Gharibil Hadith, beliau mengatakan al-waba huwa at-ta'un wal maradul am. Wabah itu ya ta'un. Wabah huwa waba at-ta'un wal maradul am. Penyakit yang mewabah, mengglobal, pandemi. Jadi pandemi, maradul am, penyakit yang umum, yang semua kena. Itu wabah ini dinamakan ta'un menurut Imam Ibrahim Al-Harabi. Tapi wa ta'un ma'ruf. Ta'un itu lebih spesifik, lebih diketahui, lebih kenal, lebih spesifik penyakit ta'un itu daripada wabah. Wa huwa kurhah
yabdiyallahu biha may yasha yatulu dzikru sababiha. Kalau ta'un itu menurut Ibrahim Al-Harabi yaitu semacam penyakit kulit. Semakin penyakit, jadi orang yang kena kulitnya itu menjadi hancur, purha. Itu menurut Imam Ibrahim Al-Harabi. Menurut Imam Ibnul Arabi dalam Syarah At-Tirmidzi itu mengatakan bahwa at-ta'un huwa al-waj'ul ghalib alladhi yatfi'ur ruh kadzabha. Suatu penyakit yang biasa terjadi dan orang apabila kena penyakit itu yatfi'ur ruh, cepat mati, rohnya cepat hilang. Kadzabha bagaikan hewan disembelih. Dan orang disembelih langsung mati. Kira-kira COVID ini cepat mati atau enggak? Nah, dalam berbagai kasus memang banyak diketahui orang kena langsung kejang-kejang, enggak berapa lama meninggal. Jadi kalau menurut Imam Ibnul Arabi ini wabah COVID-19 ini sudah bisa dikatakan mirip dengan ta'un sebagaimana dulu didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah yudfi'ur ruh, dalam hal cepat meninggalnya ini. Wa innama summiyah ta'un li'umumih musabihi. Mengapa wabah kok dinamakan ta'un? Li'umumih musabihi, karena umumnya orang yang kena, banyaknya orang yang kena, yang terdampak. Wa sur'ati qatlihi, dan cepat meninggal. Fa yadkhulu fihi mithlah. Maka ini juga sudah termasuk wabah COVID ini menurut Imam Ibnul Arabi mithlah, sama dengan ta'un. Jadi kesimpulannya itu dari hadis-hadis yang ada, annal akhbar al-warida fi tasmiyati ta'un waba'an, hadis-hadis yang ada itu menamakan ta'un ini sebagai wabah. Ini la yalzam minhu anna kulla waba'in ta'un, memberikan arti bahwa tidak semua wabah itu dinamakan ta'un. Karena kan wabah banyak, ada nama-namanya itu banyak sekarang, ada MERS, ada flu burung, ada flu unta. Nah, wabah-wabah seperti itu tidak semuanya itu dinamakan ta'un, bal yadullu ala aksih. Tapi sebaliknya, bagaimana? Anna kulla ta'un waba, setiap penyakit ta'un itu dinamakan wabah. Lakin semua penyakit ta'un itu dinamakan wabah, tapi tidak semua wabah itu dinamakan ta'un. Tapi menurut Imam Ibnul Arabi dalam Syarah At-Tirmidzi, pandemi yang sekarang itu sudah mirip atau sudah hampir pas kalau juga dinamakan ta'un. Dalam hal apanya? Umumi marad, umumnya orang yang kena, dan juga sur'ati qatl, cepatnya orang meninggal. Toh walaupun memang ada yang sembuh. Itu mungkin jawabannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjadi jawaban yang memuaskan. Terima kasih atas jawabannya. Jadi kami simpulkan bahwasanya virus COVID-19 atau yang biasa disebut dengan corona itu bisa juga disebut dengan ta'un. Maka apabila kita ada suatu daerah yang terkena ataupun kita yang terkena itu, maka hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengisolasi diri, sebagaimana yang dianjurkan oleh ulama-ulama. Ya Rasulullah. Kemudian di samping mengisolasi diri, kita juga dianjurkan dan sangat dianjurkan untuk meneguhkan iman, meningkatkan kesabaran. Karena sejatinya seorang yang terkena wabah atau virus COVID-19 ini sejatinya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya siksaan oleh Allah diturunkan terlebih dahulu di dunia agar siksaan yang ada di akhirat itu dihapus. Itu merupakan definisi dari rahmat sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya. Jadi seperti itu. Samping itu, wabah yang menimpa suatu daerah atau gejala atau yang menimpa suatu daerah ataupun negara itu juga merupakan azab. Azab bagi siapa? Bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui siapa yang akan diazab oleh Allah seperti itu. Hal itu merupakan keterangan
yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'am. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.